Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Priyana SHMH, peserta Serdos gelombang 1 Juni 2022. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Berikut adalah video dokumentasi untuk melengkapi dokumen pernyataan diri dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Pidana, di mana mata kuliah ini merupakan tim teaching yang salah satunya adalah saya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara teoritis mengenai ketentuan umum yang berkaitan dengan hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teori di dalam hukum pidana ke dalam permasalahan hukum, khususnya bidang hukum pidana. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisa setiap permasalahan di dalam bidang hukum pidana. Kemampuan akhir tiap tahapan perkuliahan atau lesson learning outcome di mata kuliah hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, di antaranya yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori dasar di dalam hukum pidana seperti pengertian ruang lingkup sumber hukum, delik, macam-macam delik, pertanggungjawaban pidana, percobaan atau pugging penyertaan, perbarengan tindak pidana, hapusnya penuntutan dan menjalankan pidana, serta stelsel pemidanaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya bidang hukum pidana. Deskripsi mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah Hukum Pidana ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa semester 2 di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang memiliki bobot muatan 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai pengertian hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana, hubungan hukum pidana dan ilmu lainnya, sejarah hukum pidana, tujuan hukum pidana, sumber hukum pidana, penafsiran dan pemberlakuan hukum pidana, delik atau tindak pidana, macam-macam delik, pertanggungjawaban pidana, pengurangan dan penambahan sanksi pidana, pugging atau percobaan, penyertaan atau dalaming, perbarengan tindak pidana, alasan penghapus penuntutan dan menjalankan pidana, serta stelsel pemidanaan. Sistem pembelajaran dilakukan secara aktif yang memadukan antara dosen, mahasiswa, serta media pembelajaran atau active learning. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode satu arah atau case method, di mana metode ini berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Bentuk aktivitas proses pembelajaran melalui kuliah daring menggunakan aplikasi Zoom, e-Kampus, dan juga Google Classroom. Proses penilaian dalam mata kuliah hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang ada 4 komponen. Di antaranya ada tugas, baik itu mandiri ataupun kelompok, di mana persentase penilaiannya adalah 15%. Ada ujian tengah semester memiliki persentase penilaian adalah 15%, ujian akhir semester memiliki persentase penilaian 20%, dan yang paling banyak persentase penilaiannya adalah komponen proses, di mana ini merupakan aktivitas aktif mahasiswa dalam perkuliahan. Berikut adalah video dokumen proses perkuliahan dari mata kuliah hukum pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Apalagi kita masih sistem daring ya. Nah, minggu ini mata kuliah hukum pidana sudah memasuki pertemuan kelima ya, di mana kita sudah memasuki materi yang baru, yaitu terkait dengan Strafbarfeit atau tindak pidana. Di sini sebelum Ibu mulai ke materi yang baru terkait dengan Strafbarfeit, Ibu ingin tahu dulu, apakah kalian sudah bisa mengaplikasikannya dalam studi kasus atau permasalahan hukum di bidang hukum pidana? Di sini coba Fikri. Fikri masih, ya, Fikri masih ingat materi minggu lalu, Fikri? Masih, Ibu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas terkait berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan orang ya, Fikri ya? Iya, Ibu. Jika ada tindak pidana pembunuhan yang memang korbannya itu adalah warga negara asing, yaitu warga negara Korea misalkan, kemudian pelakunya juga adalah warga negara Korea, tetapi ternyata tempat kejadiannya itu atau TKP-nya itu di Indonesia. Apakah hukum pidana di Indonesia dapat diberlakukan, Fikri? Bisa, Ibu, karena hukum pidana di Indonesia itu berlakunya hal dikarenakan pemberlakuan hukum pidana masuk asas teritorial, Bu, di mana asas itu mengatakan bahwa ketentuan hukum pidana di Indonesia diberlakukan setiap orang yang melakukan di Indonesia, Bu. Kan itu kan orangnya melakukannya di Indonesia, jadi kenanya ke hukum pidana Indonesia, Bu, karena asas teritorial.
Ya, berarti bisa ya warga negara asing bisa diberlakukan hukum pidana Indonesia ketika hanya kejadiannya di Indonesia gitu. Walaupun memang baik itu pelaku ataupun korbannya sama-sama merupakan warga negara asing yaitu warga negara Korea ya. Kemudian satu lagi, Amel, Iya, Bu. ya. Amel, bedanya nasional aktif sama nasional pasif apa, Amel? Kalau asas nasional pasif itu asas yang menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Jika kepentingan suatu negara dilanggar di luar kekuasaan negara tersebut, tuh hukum pidana suatu negara mengikuti kemanapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemanapun ia berada. Gitu, Bu. Ya, jadi yang membedakan nasional aktif sama pasif, kalau nasional aktif itu terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan negara yang dilanggar ya. Jadi hukum pidana di Indonesia itu bisa diberlakukan ya ketika halnya ada kepentingan negara Indonesia yang dilanggar walaupun misalkan tempat kejadiannya itu di luar negeri. Salah satu contohnya kemarin kita sudah bahas ketika hanya ada pemalsuan mata uang walaupun pemalsuan mata uang itu dilakukan di luar negeri, tetapi karena berbicara mengenai pemalsuan mata uang itu kaitannya dengan kepentingan negara kita, otomatis hukum pidana Indonesia itu bisa diberlakukan. Walaupun baik itu warga negaranya ataupun juga tempat kejadiannya itu adalah di luar negara Indonesia. Ya. Kemudian kalau nasional pasif itu lebih kepada perlindungan terhadap warga negara Indonesia ya. Kemanapun, dimanapun warga negara Indonesia, hukum pidana Indonesia akan mengikuti. Jadi ketika halnya ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana, misalkan di luar negeri, otomatis akan mendapat perlindungan daripada hukum negara kita. Gitu ya. Masuk kepada materi yang baru yaitu terkait dengan staf bar fight atau tindak pidana ya. Nah, di sini di pertemuan kelima ini kemampuan akhir dari tahapan pembelajaran kalian atau capaian pembelajaran yang harus kalian ambil itu yang pertama kalian harus mampu menganalisis dan mengaplikasikan pemahaman mengenai staf bar fight, delik ataupun tindak pidana. Di sini yang menjadi indikatornya adalah pemahaman kalian terkait dengan staf bar fight. Nah, ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan. Di antaranya istilah staf bar fight atau tindak pidana atau delik, kemudian juga pengertian delik atau staf bar fight. Di sini Ibu ambil pendapatnya dari Simon Mulyatno dan Ruslan Soleh, kemudian ada dari Mr. Tresna dan juga ada dari Wirjono Projodikoro. Kemudian juga setelah pengertian, lalu kita masuk kepada unsur-unsur. Nah, ada subjek hukumnya, ada kesalahan, ada bersifat melawan hukum, dan berdasarkan tempat, waktu, dan orang atau keadaan tertentu. Nah, kita mulai masuk ke istilah. Nah, untuk staf bar fight ini banyak sekali pakar yang mengartikannya. Ada beberapa istilah yang bisa dipakai untuk mengartikan staf bar fight. Ada yang mengatakan bahwa staf bar fight ini adalah perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Kemudian yang kedua, staf bar fight ini seringkali dikatakan sebagai peristiwa pidana. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa staf bar fight ini adalah perbuatan pidana dan ada yang mengatakan bahwa staf bar fight ini adalah tindak pidana atau delik. Jadi ketika hanya kalian mendengar kata staf bar fight, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana atau perbuatan pidana ataupun tindak pidana ataupun delik, itu istilah yang sama sebenarnya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan istilah asing staf bar fight. Jadi staf bar fight ini ketika hanya ada dosen penguji yang menanyakan, misalkan kenapa pembunuhan itu termasuk ke dalam staf bar fight, jangan sampai bingung. Berarti maksud penguji itu bertanya bahwa kenapa pembunuhan itu termasuk tindak pidana? Atau kenapa pembunuhan itu termasuk ke dalam delik? Gitu ya. Itu tergantung pakar mana yang digunakan. Gitu. Kalau kita menggunakan pengertian staf bar fight menurut Mulyatno dan Ruslan Soleh, maka staf bar fight ini disamakan dengan perbuatan pidana. Kalau kita menggunakan Wirjono Projodikoro, staf bar fight ini disamaartikan dengan peristiwa pidana. Gitu. Jadi tergantung pakar mana yang digunakan, tetapi artinya maksudnya sebenarnya sama saja, hanya istilahnya saja yang berbeda. Yang pertama dulu ini dari Simon, di mana Simon mengartikan staf bar fight ini adalah suatu handling atau suatu tindakan atau perbuatan yang diancam oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum atau unrehmatic deed, dilakukan dengan kesalahan atau skul oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari staf bar fight. Jadi
Dikatakan staf berfet itu adalah suatu tindakan yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Gitu. Jadi ketika hanya ada suatu tindakan, tidak ada ancaman pidananya oleh undang-undang, hanya diatur saja, tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana. Jadi harus ada ancaman pidananya. Karena inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, seperti perdata ataupun juga HTN. Nah, di sini untuk pengertian staf berfet menurut Simon sendiri, itu terbagi ke dalam dua unsur. Ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Kalau berbicara mengenai unsur objektif, itu berarti unsurnya berada dalam, bukan. Unsur objektif itu adalah berada di luar diri si pelaku. Yaitu terkait dengan tindakan yang dilarang atau yang diharuskan, kemudian akibat atau keadaan tertentu, itu termasuk ke dalam unsur objektif. Kemudian ada yang kedua adalah unsur subjektif. Nah, unsur subjektif ini adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Seperti kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab, itu termasuknya ke dalam unsur subjektif. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pengertian staf berfet menurut Prof. Mulyatno dan Ruslan Soleh. Nah, baik itu Prof. Mulyatno dan Ruslan Soleh sendiri memang mengartikan staf berfet itu sebagai perbuatan pidana ya, sama seperti halnya Simon. Itu di mana di sini Prof. Mulyatno mengatakan bahwa staf berfet ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau bedanya Simon dengan Prof. Mulyatno itu, kalau tadi Simon itu lebih mengarah kepada ketika hanya kita mengatakan tindak pidana atau perbuatan pidana, maka perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang saja. Tapi kalau Prof. Mulyatno itu berbeda. Selain bertentangan dengan undang-undang, juga harus bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Mulyatno dan Ruslan Soleh di sini memang terkait dengan pengertian staf berfet itu dibagi menjadi dua unsur. Ada unsur formalnya dan juga ada unsur materialnya. Itu unsur formalnya adalah ketika hanya tindakan itu dicocokkan, apakah ada tidak dengan apakah ada tidak atau diatur tidak oleh undang-undang, dilarang tidak oleh undang-undang. Gitu. Kalau unsur materialnya adalah apakah tindakan tersebut bertentangan dengan cita-cita yang ada dalam masyarakat atau tidak. Selanjutnya adalah pengertian staf berfet dari Mr. Tresna ya, di mana beliau mengatakan bahwa staf berfet itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau mengatakan bahwa perbuatan itu harus dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi syarat yang diperlukan. Jadi di sini Mr. Tresna lebih mengarah staf berfet itu sebagai peristiwa pidana. Kemudian selanjutnya ada dari Dr. Wirjono Projodikoro. Beliau juga mengatakan bahwa staf berfet atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Jadi nanti jangan sampai terkecoh ketika halnya kalian nanti mungkin masih lama ya, kalian masih semester 2, kalau ketika halnya kalian sudah semester 8, ketika halnya ditanya, apa itu yang dimaksud dengan staf berfet? Kalian bingung, jangan sampai bingung. Gitu ya. Baik itu staf berfet, baik itu delik, baik itu tindak pidana atau peristiwa pidana, itu sama saja. Yang membedakan itu hanyalah asal dari istilah tersebut atau pakar yang mengemukakannya. Ibu lanjut ke materi berikutnya itu terkait dengan unsur-unsur tindak pidana. Nah, dari keempat pengertian staf berfet di atas atau pengertian tindak pidana di atas, kita ambil kesimpulan bahwa ternyata ada beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika hanya kita mengatakan bahwa suatu tindakan itu atau suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau merupakan tindak pidana. Di antaranya unsur yang pertama itu harus ada subjek hukumnya. Gitu. Kemudian yang kedua harus ada kesalahan, kemudian yang ketiga harus bersifat melawan hukum, dan yang keempat harus berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan. Ini adalah keempat unsur yang harus dipenuhi ketika hanya kita mengatakan bahwa suatu tindakan itu atau suatu perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana, atau delik atau staf berfet. Hukum pidana juga subjek hukumnya tidak hanya manusia. Badan hukum pun juga bisa dianggap sebagai subjek hukum dalam hukum pidana di Indonesia. Salah satu contohnya kalau kalian sempat baca Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UPPLH, itu yang namanya PT, perusahaan, itu bisa dianggap sebagai subjek hukumnya, bisa dikenakan sanksi pidana.
Kemudian di sini kesalahan. Berbicara mengenai kesalahan, di sini ada dua jenis. Apakah kesalahan tersebut karena kesengajaan atau karena kealpaan? Dan yang ketiga adalah bersifat melawan hukum, baik itu secara formal ataupun material, kemudian berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Ini kaitannya dengan pemberlakuan hukum pidana. Apakah hukum tersebut masih berlaku atau tidak? Itu ya. Kemudian hukum pidana mana yang diberlakukan? Seperti itu. Kalau berbicara mengenai subjek hukum, kita tahu bahwa subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban ya di dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Itu bahwa ketika halnya kita mengatakan bahwa tindakan itu merupakan tindak pidana, yang pertama itu ada tidak subjek hukumnya. Ketika kita mengetahui bahwa ada pembunuhan, gitu ya, ternyata atau ada matinya seseorang, ditemukan seseorang itu meninggal dunia, tapi ternyata matinya itu karena misalkan bencana alam, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana karena tidak ada subjek hukumnya. Kemudian di sini kita bahas satu-satu. Subjek hukum manusia. Nah, berbicara mengenai tindak pidana, tadi sudah Ibu katakan, harus ada orang yang melakukan kesalahan. Jika kesalahan itu dilakukan oleh alam, maka tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, melainkan sebagai suatu bencana. Tadi yang Ibu sudah katakan. Kemudian yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum ini merupakan perluasan daripada subjek hukum. Ya. Karena dulu itu badan hukum ini tidak bisa dikategorikan sebagai subjek hukum. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sehingga badan hukum ini dianggap sebagai subjek hukum juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjut ke unsur yang kedua? Ibu, Fikri mau nanya, Bu. Boleh, Fikri? Apakah prostitusi itu merupakan tindak pidana? Kebetulan yang saya lihat selama ini untuk pelaku prostitusi itu tidak dikenakan sanksi pidana, Ibu. Ya, apakah prostitusi itu merupakan tindak pidana? Kalau kita lihat prostitusi ada subjek hukumnya? Ada ya, Ya, Ibu. yaitu orang yang melakukannya. Tetapi terkait dengan prostitusi sampai saat ini di dalam KUHP kita ataupun peraturan perundang-undangan lainnya itu tidak diatur dan tidak dikenakan sanksi pidana. Makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa prostitusi itu adalah tindak pidana. Gitu Fikri. Karena tadi tidak bersifat melawan hukum. Tidak ada aturan pidana yang melarangnya, kemudian tidak ada sanksi pidananya. Ada lagi Fikri atau yang lainnya mungkin boleh? Ibu izin Bu, saya. Boleh Gali? Ya Bu, ini subjek hukum ya Bu yang sedang kita bahas itu ada manusia dan badan hukum. Iya. Nah, kalau di Perdata itu kan badan hukum ini badan ada manusia dan badan usaha, ada badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, apakah kalau di hukum pidana juga berlaku demikian atau hukum pidana hanya untuk manusia dan badan hukum saja? Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Gali. Ya, memang di sini Ibu salah penulisan ya, karena memang di dalam hukum pidana juga sama. Jadi manusia dan badan usaha sebenarnya. Tapi badan usaha di sini baik itu berbadan hukum ataupun tidak itu dianggap sebagai subjek hukum. Unsur yang kedua adalah kesalahan. Ya, di mana unsur kedua ini untuk dapat menentukan dapat tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana. Itu selain kita bisa menentukan dapat tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana, unsur yang kedua ini dapat juga menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Gitu ya. Karena berbeda sanksinya ketika halnya seseorang itu melakukan pembunuhan atau menyebabkan matinya seseorang itu karena kesengajaan dengan karena kealpaan. Sanksinya itu jelas berbeda. Ketentuannya juga berbeda. Kalau menyebabkan matinya seseorang itu dengan sengaja berarti bisa masuk ke 338 KUHP ya. Mungkin kalian sudah mulai baca KUHP dan juga 340 ketika halnya direncanakan. Tetapi kalau misalkan karena kealpaannya, karena ketidaksengajaannya itu bisa masuk ke 359 KUHP. Gitu. Dan itu kalau kita lihat sanksinya jelas berbeda gitu. Lebih berat ketika halnya matinya seseorang itu disebabkan karena orang tersebut sengaja dibunuh. Di dalam unsur kesalahan itu ada yang namanya asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Jadi tidak mungkin dipidana kalau misalkan tidak ada kesalahan.
Nah, bagaimana untuk dapat mengetahui kesalahan daripada si pelaku? Maka di sini ada beberapa unsur yang memang harus dipenuhi ketika halnya kita ingin mengetahui kesalahan daripada si pelaku. Unsur yang pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Gitu. Apakah seseorang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Karena nanti akan kalian temukan juga dalam salah satu pasal di dalam KUHP, ketika halnya tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka sanksi pidananya itu dihilangkan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kesalahan itu dilakukan bukan karena keadaan jiwa yang tidak normal. Ini kaitannya dengan alasan pemaaf. Kemudian yang ketiga, pelaku itu harus mengetahui atau patut menduga bahwa ketentuannya itu bertentangan dengan hukum. Kemudian yang keempat, kesalahan itu dilakukan dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan. Ini adalah keempat unsur yang dapat menentukan kesalahan daripada si pelaku tindak pidana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan kesalahan? Ibu misalnya kalau membela diri gitu, kayak kasus begal yang pertama Bu, membela diri, cuman yang begalnya itu meninggal itu Bu, itu kealpaan atau kesalahan Bu? Iya, itu kaitannya dengan nanti kita di sini materi yang di unsur berikutnya adalah terkait dengan sifat melawan hukum. Dihilangkan sifat melawan hukumnya itu karena pembelaan terpaksa, Fikri. Dan itu tidak sanksinya itu dihilangkan. Gitu. Tetap kesalahannya ada, tapi sifat melawan hukumnya itu dihilangkan. Tapi nanti tergantung proses penyidikan, Fikri. Apakah ketikanya proses penyidikan benar tidak hal tersebut itu karena memang di begal. Akan belajar di dalam hukum acara pidana ada beberapa proses yang akan dilalui ketika hanya kita menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Karena kita menyatakan bersalah atau tidaknya tergantung dari putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Fikri, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah Ibu, cukup. Ibu lanjut ke unsur berikutnya yaitu terkait dengan sifat melawan hukum. Bersifat melawan hukum itu adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Gitu. Jadi ketika hanya ada suatu perbuatan, kayak tadi kan prostitusi itu tidak bisa bersifat melawan hukum karena peraturan perundang-undangan sendiri belum ada yang melarangnya. Nah, ini terkait dengan sifat melawan hukum, secara formal atau secara perumusan undang-undang bahwa suatu tindakan bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang. Jadi ketika ada seseorang melakukan suatu tindakan walaupun berdasarkan norma hukum masyarakat itu bertentangan tetapi ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana atau perbuatan pidana. Ya, secara material sifat melawan hukum itu tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja, tetapi juga memang diperluas lagi dengan bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Di dalam KUHP sendiri itu diadakan ketentuan yang meniadakan sifat melawan hukum. Itu diantaranya adalah orang cacat atau sakit jiwa. Itu sifat melawan hukumnya dihilangkan. Bisa kalian lihat di dalam, ada yang tahu pasal berapa ini? 44 ayat 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Kemudian pasal 42 ayat 2 menyatakan jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat orang itu ke rumah paling lama 1 tahun dan pasal ayat 3 kan ketentuan 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Seperti itu Bu, izin. Ya. Berarti di sana kita sudah bisa mengetahui ya, ketika hanya sifat melawan hukumnya itu dihilangkan, otomatis sanksi pidananya juga tidak diberikan kepada si pelaku. Gitu. Namun tidak serta-merta ya hakim mengatakan bahwa seorang tersebut cacat jiwanya, tetapi ada pertimbangannya yaitu 1 tahun akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa, itu pun juga bisa dihilangkan sifat melawan hukumnya. Itu bisa kalian lihat di pasal 48. Nah, selain seseorang yang melakukan tindakan karena terpaksa juga, ternyata seseorang yang melakukan perlawanan terpaksa pun juga itu bisa dihilangkan sifat melawan hukumnya. Ada yang bisa buka pasal 49? 49 ayat 1-nya ya, Bu? Ya. Siap. Pasal 49 ayat 1, tidak dipidana
barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Nah, itu adalah tindakan perlawanan terpaksa. Jelas itu berbeda dengan pasal 48. Jadi ketika hanya ada seseorang yang melakukan perlawanan, baik itu untuk diri sendirinya, kemudian hartanya, itu bisa dibebaskan dari sanksi pidana atau dihilangkan sifat melawan hukumnya. Salah satu contohnya adalah yang kasus begal yang kemarin tuh, yang anak pesantren gitu ya, membunuh begalnya tetapi ternyata dibebaskan. Kalau orang hukum itu sudah tidak aneh karena ada pasal yang namanya pasal 49. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seseorang yang melakukan ketentuan undang-undang. Itu pun juga akan dihilangkan sifat melawan hukumnya. Kemudian seseorang yang melakukan perintah jabatan juga sama, maka dia akan dihilangkan sifat melawan hukumnya. Salah satu contohnya adalah regu tembak ya, sanksi pidana mati. Itu kenapa tidak dikenakan sanksi pidana? Itu karena dia dilindungi oleh pasal 51. Itu. Kemudian seseorang yang tidak melapor juga, contohnya pasal 367, kemudian seseorang yang membunuh musuh, ini kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Cuman kebetulan memang di Fakultas Hukum Unsika memang tidak ada hukum pidana militer, ya ini kaitannya dengan militer. Jadi ketika hanya ada seseorang yang membunuh musuhnya sendiri, itu tidak dikenakan sanksi pidana atau sifat melawan hukumnya, itu dihilangkan. Gitu. Untuk minggu depan, kita akan membahas terkait jenis-jenis delik atau tindak pidana atau jenis-jenis takbar fight. Yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup perkuliahannya. Nanti akan Ibu share di GCR terkait dengan studi kasus agar Ibu mengetahui apakah kalian bisa mengaplikatifkan pengetahuan kalian terkait dengan takbar fight ke dalam kasus, khususnya kasus bidang hukum pidana. Silakan dikerjakan oleh masing-masing ya. Nanti dikumpulkan juga di GCR. Izin Ibu, saya mau bertanya. Boleh, Gali. Ya Bu, terkait yang tadi ya Bu, yang pasal 50 terkait dengan melaksanakan ketentuan undang-undang itu tidak bisa dipidana. Nah sebenarnya bagaimana atau contoh sifat dari dihilangkannya sifat melawan hukum tersebut Ibu, izin. Tadi masih kurang jelas, izin. Ini nanti Gali ketika hanya semester 7 ataupun semester 6 ya, kalau tidak salah semester 6 atau 7 gitu, nanti akan belajar terkait dengan kedokteran forensik. Di mana nanti Gali akan mengetahui yang namanya dokter itu kan harus merahasiakan. Berdasarkan undang-undang kan harus, undang-undang kedokteran kan harus merahasiakan setiap apa yang dia ketahui dari pasiennya. Gitu. Tetapi ketika hanya dokter tersebut diminta untuk menjadi seorang keterangan saksi ahli, maka otomatis dia harus dapat membuka rahasia tersebut. Gitu. Yang tadinya dikenakan sanksi jadi tidak karena ada undang-undang yang memperbolehkannya. Gitu. Nanti Gali bisa buka kalau tidak salah itu pasal 179 KUHP. Itu yang mewajibkan seorang dokter untuk dapat membuka apa informasi yang dia dapat dari pasiennya. Gitu Gali. Jadi ketika hanya undang-undang melarang, ternyata ada undang-undang yang memperbolehkan, maka perbuatan itu bisa dihilangkan sifat melawan hukumnya. Gitu Gali. Ibu sudah jelas. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Gali. Ya. Kalau tidak ada seperti biasa ya, kalau kalian diam itu tandanya berarti kalian tidak ada pertanyaan sama sekali ya. Beda ketika nanti Gali hitbah perempuan, Gali tanya apakah mau nikah, perempuannya diam berarti iya. Tapi kalau ibu tanya ada yang mau ditanyakan, terus kalian diam berarti itu tandanya tidak ada ya. Ya sudah, mudah-mudahan kalian memahami terkait dengan materi takbar fight atau hukum pidana. Yang selanjutnya nanti minggu depan kita sudah memasuki terkait dengan jenis-jenis takbar fight atau jenis-jenis delik ya. Ya sudah, mungkin cukup itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Seperti biasa, kalian harus tetap selalu safety, tetap selalu sehat, dan tetap selalu semangat walaupun kita masih dalam perkuliahan daring ya. Ya sudah, sampai ketemu minggu depan di materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.